Maka memang setelah Bang Fahri keluar dari PKS ya, cara pandang transformasi di PKS ini mengalami satu transformasi perbaikan, melihat pemilu tidak sebagai perang. Saat ini yang terjadi, selesaikan saya dulu, ini bagian dari saya. Kalau saya selesai, saya tadi Bang Fahri diam, saya ngomong, saya dulu atau Oke ya, saya mohon waktu nanti untuk menjawab. Saya kira itu di situ, dan memang keadilan itu kita tidak membahas Ini ngawur lagi nih. Ya sudah, saya akan mengklarifikasi di akhir ya, supaya clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Watfilah. Pada video kali ini kita akan melihat betapa panasnya perdebatan yang satu ini ya. Jangan sampai dilewatkan, di skip agar apa yang dibahas bisa kita cerna dan semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Nah, bagaimana keseruannya? Mari kita ikuti videonya berikut ini. Yang pertama saya ingin mulai mengkritisi cara pandang yang menurut saya keliru, melihat pemilu seperti perang yang disampaikan oleh Bang Fahri ini bahaya sebetulnya. Cara pandang perang ini yang saya dulu waktu Bang Fahri masih di PKS, saya adalah bagian dari anak didik yang di PKS masih junior, memandang itu seperti herois, bahwa apa konsekuensi dari cara pandang kita pemilu itu perang. Pertama, menganggap yang lain sebagai musuh, bukan lawan politik. Yang kedua adalah menghalalkan segala cara. Maka memang setelah Bang Fahri keluar dari PKS ya, cara pandang transformasi di PKS ini mengalami satu transformasi perbaikan, melihat pemilu tidak sebagai perang, tapi ini sebagai kompetisi. Mohon maaf, ketika Presiden PKS Pak Sohibul Iman, kemudian Pak Ahmad Syaihu gitu, saat ini, inilah menurut saya yang berbahaya. Ketika perang memang menghalalkan segala cara, maka apa yang terjadi saat ini? Saya mohon maaf, yang terjadi saat ini satu, politisasi hukum, dua, politisasi bansos, tiga, politisasi ASN. Ini yang terjadi sebetulnya. Kenapa saat ini yang terjadi, selesaikan saya dulu, ini bagian dari saya. Kalau saya selesai, saya tadi Bang Fahri diam, saya ngomong, saya dulu atau Oke ya, saya mohon waktu nanti untuk menjawab tuduhan dia. Saya minta waktu untuk menjawab tuduhan dia ya. Saya dulu atau Bang Fahri? Silakan. Inilah saya kira pentingnya kita punya etika. Jadi ketika diskusi saja, saya kira kita harus memahami bahwa kenapa kekhawatiran kita sekarang itu, mohon maaf ya, daya kritis. Saya ini dulu juga bekerja sama dulu ketika jubirnya dengan Bang Daniel, ketika melihat fenomena banyak politisasi bansos ketika 2018, kita sangat keras, tapi saat ini mohon maaf itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena sekarang menikmati itu. Saya kembali, kenapa saat ini para kalangan akademisi, rektor, menurut saya harusnya kita berkah, terima kasih, apresiasi kepada mereka. Karena apa? Ini sudah offside. Saya katakan bahwa politisasi hukum sudah jelas ini. Pertama, politisasi hukum sejak MK memutuskan, kemudian MK kemudian memberikan tegur hukuman, pemberhentian terhadap pamannya Gibran. Ya. Terus yang kedua adalah saat ini di KPP menguatkan bahwa ini dipaksakan. Bahwa ketika seseorang anak presiden, ini saya harus katakan bahayanya negara kita. Kalau misalnya anak presiden saat ini kemudian dicalonkan dan kemudian berusaha untuk mempolitisasi hukum, kemudian saat ini mempolitisasi bansos untuk pemenangan tertentu, maka yang kita khawatirkan adalah nanti gubernur ingin melanggengkan kekuasaan keluarganya, maka dia juga melakukan politisasi bansos, politisasi hukum, peraturan di daerahnya. Bupati juga begitu, kemudian nanti kepala desa juga begitu. Saya tanyakan kepada anak-anak muda saat ini, kalau nanti virus nepotisme ini menjalar kepada seluruh rakyat Indonesia, kapan kita yang bukan anak-anak berkerah putih ini, yang bukan anak-anak yang punya darah biru ini menjadi pemimpin di bangsa ini? Kalau kita semua membiarkan fenomena ini, saya harus katakan, di saat kita mohon maaf, Pak Prabowo mangga terima kasih menyampaikan permohonan maaf dan sebagainya. Tapi judul ini sudah tepat, panas di luar pentas. Saat ini sebetulnya panas di lapangan. Saya tadi misalnya dari Purwakarta, Karawang, Bekasi ketemu dengan ribuan orang. Apa yang dikhawatirkan saat ini? Politisasi bansos dengan mudahnya memang tidak ada saat ini, hanya ada beberapa video. Di situ distempel bansosnya pakai gambarnya salah satu calon misalnya. Tetapi saya harus katakan bahwa ada di bawah itu gerakan mengumpulkan KTP untuk mendukung salah satu calon tertentu dan kemudian didaftarkan sebagai penerima bansos. Ini kalau katakan laporkan, sudah
Saya tahu kalau 02 ngomong begini, sudah dilaporkan, sudah dilaporkan. Tinggal permasalahannya, apakah ini diproses secara hukum atau tidak. Kalau misalnya diproses, iya diproses, kira-kira memenuhi rasa keadilan atau tidak. Jika ini terus menerus, saya khawatir, kita permisif. Saya harus katakan ini early warning bagi kita semua dan bagi penguasa saat ini. Kalau ini terus berlanjut, maka kemudian nanti kita tidak tahu bagaimana hasil pemilu selanjutnya. Kita khawatir nanti, kalaupun nanti ini terjadi, ada delegitimasi terhadap proses pemilu dan proses pilpres saat ini. Respon Anda, Bang. Sudah nyala, Bang? Langsung saja, Bang. Saya tidak mengerti struktur dari pikirannya, tapi karena ada yang terkait dengan saya, seolah-olah saya keluar dari PKS, menyebabkan PKS, nggak tahu lah tadi dia ngomong apa, saya nggak tahu. Padahal proses saya keluar dari PKS itu adalah karena dipecat, dan dipecat tanpa kesalahan. Itulah menyebabkan saya menang berkali-kali dalam peradilan. Dan bahkan itu sebenarnya menjadi jurisprudensi bahwa wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat itu dapat bertahan di lembaga legislatif meskipun dia tidak punya partai. Dan itu sebenarnya perjuangan kami sekarang di Partai Gelora, bahwa partai politik hanyalah alat yang dipakai untuk menjabat ketika dia dipilih oleh rakyat. Begitu dia dipilih oleh rakyat, maka kekuatannya sebagai wakil rakyat tidak boleh dijatuhkan oleh partai politik. Itu yang terjadi dengan saya gitu loh. Nggak ada hubungannya dengan soal-soal yang disebutkan tadi, kemudian pemerintahan ini menjadi otoriter dan sebagainya, itu nggak ada hubungannya. Ini adalah proses yang saya dikeluarkan tanpa alasan, tanpa kesalahan, diadili tanpa alat bukti, dan saya laporkan ke pengadilan. Pengadilan mengatakan Anda salah semuanya. Peradilan yang Anda buat itu melanggar HAM dan sesat. Bahkan kemudian didenda 30 miliar. Jadi itu belum, itu nanti kita pikirkan itu. Jadi saya kira ini problemnya adalah yang saya katakan tadi, struktur dan sistem yang kita buat ini sudah mapan, sudah baku. Sebab kalau setiap dalam peperangan ini kita menganggap sistemnya tidak ada, dalam pertarungan ini sistemnya tidak ada, wah itu berbahaya sekali. Dan jangan lupa, ya ini dia mendramatisir istilah perang itu. Perang itu filosofi sebenarnya, seperti kata konflik, ya, perbedaan itu filsafat, ya. Dalam masa ketika peradaban manusia itu belum sanggup berdialog secara baik dan alat untuk berdialog itu belum banyak, orang menyelesaikannya di medan perang dengan pedang, dengan panah berdarah-darah gitu. Tapi dalam demokrasi, peperangan kita adalah peperangan kata-kata. Yang kita ungkapkan adalah sekedar pendapat kita tentang satu persoalan, dan kita minta pendapat orang lain tentang persoalan. Tidak usah di sini bawa simbol, bawa instrumen-instrumen primordial, kekerasan dan sebagainya, tidak. Itu yang disebut dengan perang di dalam demokrasi adalah perang damai. Ya, Bang. Karena itu kata-kata gitu loh. Kang Pipin. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa Pak Fahri ini kalah sebetulnya, terakhir di PK, kalah di PKS. Saya kira itu di situ, dan memang keadilan itu kita tidak membahas ini ngawur lagi nih. Ya sudah, saya kan mengklarifikasi di akhir ya, supaya clear. Saya kira karena saya ingin menyampaikan itu. Yang kedua, karena beliau selalu mengatakan tidak bersalah, menurut saya oke, cukup, dan memang bersalah akhirnya keputusannya. Yang kedua, saya ingin mengatakan, kenapa saya mengatakan bahwa yang selama ini mendramatisir kan Bang Fahri, bahwa seakan ini perang. Ini kan bahaya sebetulnya. Antara cara paradigma perang dan kompetisi, dua hal yang berbeda. Satu bisa menghalalkan segala cara, satu bisa saling membunuh. Yang satu kompetisi fair, satu lawan politik. Setelah itu selesai. Jadi menurut saya yang jadi pertanyaan siapa? Yang jadi persoalan kita adalah ketika kompetisi, ayo kita kompetisi yang sehat. Perang kata-kata katanya. Ayo kita kompetisi yang sehat, jangan mempolitisasi hukum, jangan mempolitisasi bansos, jangan mempolitisasi aparat. Saya hari ini pagi ini dapat WA, Kang, ini saya beberapa teman saya dikumpulkan untuk mengerahkan kepada 02. Kang, ini saya aparat ada yang katakan saya, oke, laporkan. Semua itu dilaporkan. Pertanyaannya, apakah ada rasa keadilan?
di antara kita ketika mereka sudah melaporkan. Yang kita khawatirkan nanti ketika ini terjadi TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, dan kemudian kita semua menutup mata. Dan saya harus katakan seharusnya kita semua bersyukur dengan adanya gerakan para akademisi, para mahasiswa yang semakin kritis di tengah-tengah kita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan bangsa. Kami dari PKS mengatakan ingin Pak Jokowi itu husnul khotimah, akhir yang baik sebetulnya. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga demokrasi ini. Dengan cara apa? Memastikan Pilpres berjalan lancar, luber, jurdil, tidak ada kecurangan, sehingga kita sebagai negara terhormat, bermartabat. Dan kami harus sampaikan, PKS, Pak Anies Baswedan ingin menang berkah bermartabat dengan tidak cara menghalalkan segala cara. Ini semua Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita saksikan video perdebatan yang cukup penting ya, yang cukup panas, yang sangat kritis. Semoga apa yang kita tonton tadi bermanfaat untuk kita semua. Bila memang ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.